Assalamualaikum Sobat Yamaha dimanapun berada, semoga kabar baik seperti biasa di sini dengan Ridwan Subagja, dan kali ini saya akan full review Yamaha Frigo yang memiliki tagline The Amazing Matic. Apakah betul amazing? Seperti apa sih? Mari kita kumpulkan faktanya. Tetap support channel ini dengan like, komen, dan subscribe channel ini, karena channel ini tidak akan berkembang tanpa support dari teman-teman. Jangan di skip, simak sampai selesai. Let's go. Nah, ini dia teman-teman ya, Yamaha Frigo. Yamaha Frigo terdiri dari 3 tipe ya teman-teman ya. Pertama ada varian standar yang dijual dengan harga on the road 20.290.000. Lalu di atasnya yang standar ada tipe S dengan harga 21.785.000. Bedanya kalau tipe S dia sudah dilengkapi dengan keyless dan stop, start, dan sistem. Dan ini yang ada saat ini adalah tipe tertinggi dari Yamaha Frigo, yaitu tipe S ABS yang dijual dengan harga 24.080.000. Bedanya tentu saja kalau yang ini sudah dilengkapi dengan pengereman anti-lock braking system single channel alias roda depannya saja. Dan harga yang tadi saya sebutkan merupakan harga on the road Bandung ya teman-teman ya. Pertama yang akan saya ulas mungkin dari fitur dan teknologinya. Memiliki fitur yang melimpah, saya pikir ini alasan Yamaha mengklaim si Matic ini sebagai Best Buy Amazing Matic. Pertama, lampu utamanya itu sudah menggunakan LED teman-teman ya, dengan lampu senja berwarna kuning yang masih bohlam. Saya coba hidupkan. Nah ini dia teman-teman ya, lampu depan utamanya ini sudah LED, sementara lampu senjanya masih menggunakan lampu bohlam. Saat malam hari intensitas cahaya lampunya itu mirip Sputnik sekelasnya ya, yang juga dibekali LED, yang pastinya lebih terang lah ya. Namun saat hujan apalagi berkabut, si lampu ini mungkin biasa saja ya, karena visibilitasnya tidak sebaik lampu dengan sorot kuning. Itu pun kalau misalnya saat hujan dan juga berkabut. Sementara lampu belakang semua masih pakai bohlam ya teman-teman ya. Nilai plusnya mungkin dari desainnya yang terbilang keren juga nih. Terlihat mewah dengan ornamen chrome di balik lampunya ya teman-teman ya. Nah ini dia. Setelah dari lampu beralih sedikit ke speedometernya ya teman-teman ya. Saya coba nyalakan. Nah ini dia tampilan speedometernya teman-teman ya. Speedometer Yamaha Frigo boleh dibilang imut banget teman-teman ya. Hanya ukurannya itu 6 cm kali 4 cm saja. Meski begitu, tentunya speedometer Yamaha Frigo sudah full digital ya, dengan latar berwarna biru. Informasinya yang ada di dalam speedometer seperti kapasitas bensin di bagian kiri, konsumsi BBM, rel tim di kanan dalam bentuk pebalok ya teman-teman ya, seperti di speedometer Yamaha NMAX. Sayangnya kenapa enggak sekalian ada info konsumsi bensin rata-rata ya teman-teman ya. Lalu di tengah yang paling besar ada speed meter ya, yang ditemani beberapa informasi di bawahnya, termasuk odometer, trip meter, dan tegangan aki. Di sisi kanan dan kiri speedometer ada lampu indikator pendukung seperti sen, keyless, start dan stop system, check engine, dan ABS. Ini saya coba nyalakan sennya. Nah ini dia teman-teman ya. Jika skutik kebanyakan terdapat konsol buat botol minum, beda dengan Yamaha Frigo yang malah di sisi kirinya itu jadi tempat mulut tangki bensin teman-teman ya. Ini dia. Kapasitas tangkinya sendiri sebesar 4,2 liter ya. Cukup amazing lah dibanding dengan 125 cc lainnya. Di satu sisi, posisi ini memudahkan saat isi bensin karena tidak perlu lagi buka jok ya teman-teman ya. Cuma nih, minusnya karena mulut tangkinya ada di kiri, jadi kita kalau misalnya antri ngisi bensin, pastikan dispenser yang non-selnya itu ada di sisi kiri juga, biar lebih mudah.
Ya gitu teman-teman ya. Sementara sisi kanannya itu terdapat kontak dan power outlet ya teman-teman ya, ketika mau dipakai power outlet untuk sekedar mengecas handphone. Cuman sayangnya tidak dilengkapi dengan kompartemen untuk menaruh handphone. Jadi ya terpaksa pakai kabel yang panjang agar bisa dimasukkan ke kantong jaket atau saku celana ya. Karena di sini itu tidak ada konsolnya apa buat naruh handphone atau sekedar buat naruh sarung tangan gitu kan, tidak ada teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lagi ngecas itu ya pastikan kabelnya itu yang panjang, jadi biar bisa ditaruh di jaket atau di saku celana. Untuk membawa barang semisal belanjaan tidak perlu khawatir ya, karena di tengah bawah stang sudah ada gantungan barang, yaitu yang ini ya teman-teman ya. Ini satu ya, jadi di sini tidak ada ya. Jikapun butuh tempat yang lebih lega atau leluasa, ada bagasi luas di bawah jok di sini. Kapasitasnya itu amazing banget, 25 liter sob, atau setara dengan Yamaha Aerox, bahkan lebih luas dari Yamaha NMAX. Cukup amazing ya kalau untuk ukuran bagasi di kelas 125 cc. Mari kita buka. Lega banget teman-teman ya, dan dapat menampung sebuah helm full face dengan ukuran tertentu, lengkap dengan perangkat berkendara lainnya seperti halnya semisal jas hujan atau sarung tangan ya teman-teman ya. Fitur unggulan lain pada tipe S ABS ini, dia sudah dilengkapi dengan Smart Key ya, atau keyless, lengkap dengan answer back sistemnya. Nah ini dia. Jadi kuncinya itu sudah Smart Key ya teman-teman ya. Dan ini answer back sistemnya ya. Khas keyless Yamaha yang interaktif ya, semisal lupa memutar knob ke off dan anak kunci menjauh, maka dia akan memberikan bunyi peringatan ya. Selain itu terdapat juga smart lock dan stand seat switch ya. Nah ini dia teman-teman ya, smart locknya. Jadi ini bermanfaat sekali nih kalau semisal teman-teman berhenti di tanjakan ya. Dengan begitu motor tidak akan mudah mundur ya. Sementara stand seat switch-nya yaitu di sini ya teman-teman ya. Jadi dia ini akan otomatis mati ketika distandarkan. Nah seperti itu teman-teman ya. Sementara ABS single channel yang berperan semisal saat musim hujan, fungsinya sangat terasa teman-teman ya, terutama ketika di jalan basah. Jadi nggak perlu takut slip ya, karena kinerjanya cukup halus, nggak mengagetkan jari kanan ya teman-teman ya. Meski Frigo tampak kecil, tapi amazingnya joknya itu cukup panjang teman-teman ya, mencapai 895 mm. Jadi memberikan kenyamanan pada saat riding position ya teman-teman ya. Untuk membonceng pun ini sangat leluasa ya, karena ditunjang dengan tinggi jok yang hanya 778 mm. Saya pikir pengendara berpostur tinggi 170 cm bisa dengan mudah menapakkan kaki ya. Tapi kalau kedua kaki turun masih sedikit jinjit ya teman-teman ya. Itu pun kalau misalnya kedua kaki turun secara bersamaan. Selain itu joknya pun punya busa yang cukup tebal dan empuk ya. Cuman ya sayangnya dia terasa licin dan terbilang kaku ya teman-teman ya. Dan bagian dek depannya itu sangat luas sekali ya untuk ukuran sepatu nomor 42. Masih leluasa lah untuk berpindah posisi supaya tidak cepat pegal ya teman-teman ya. Sementara kita beralih ke bagian stang ya. Ini dia. Stangnya itu punya bentuk yang tidak terlalu menekuk ke dalam ya, sehingga berkesan lebar. Jadi kalau sobat bermacet-macetan masih aman ya, tanpa khawatir menyenggol kendaraan lain. Efek baiknya handling jadi lebih ringan karena stang lebih lebar. Posisi berkendara yang dihasilkan tentunya lebih nyaman. Sekarang kita beralih pada sektor kaki-kakinya ya. Ini dia, kita intip. Yamaha Frigo menggunakan velg ring 12 inci dengan ban depan dibalut ban 100/90 dengan penggunaan ring 12, dan belakang dengan ban 110/70 dengan penggunaan ring yang sama yaitu 12, yang tentunya sudah tubeless ya teman-teman ya. Dengan ban lebar dan profil membulat, karakter handling dari skutik berbobot 100 kg ini jadi mantap, tapi masih lincah gitu kan. Ya mungkin untuk melahap tikungan atau meliuk di kemacetan enteng banget nih teman-teman ya. Jadi akan sangat enteng dan nurut banget ya sob ya, karena tidak perlu ragu dan tidak perlu banyak tenaga untuk mengendalikan kendaraan ini teman-teman ya. Karena si karakter Yamaha Frigo ini kedua suspensinya juga menyumbang
kenyamanan yang baik ya, baik depan maupun belakang itu terbilang sangat empuk teman-teman ya. Jadi dia itu lebih asik, tetap stabil ketika dipakai melahap tikungan dengan cepat ya teman-teman ya. Karena karakter ini mirip dengan Yamaha Lexi. Cuman kalau dipaksa menghajar polisi tidur, minusnya yang di depan mudah mentok ya sob ya. Teman-teman mungkin penasaran ya dengan performa mesin yang dipakai Yamaha Frigo ini. Langsung aja ya sob ya, kita bahas. Yamaha Frigo ini berkubikasi mesin 125 cc dengan teknologi Blue Core berpendingin udara dengan piston 52,4 mm dan stroke 57,4 mm. Tentunya perbandingan kompresinya sendiri 9,5 bagi 1. Kalau teman-teman bilang kok mesinnya mirip dengan mesin Mio series ya, berarti kita satu server teman-teman ya. Bedanya kalau Yamaha Frigo dia sudah pakai smart motor generator atau SMG sebagai pengganti dinamo starter konvensional, sehingga suara mesin yang dihasilkan lebih senyap ya teman-teman ya. Itu aja bedanya. Tenaga maksimalnya itu mencapai 9,3 daya kuda di 8000 rpm dan torsi maksimal mencapai 9,5 Nm di 5500 rpm. Karakternya itu lebih responsif teman-teman ya, mirip dengan Mio M3 atau Mio J yang tenaganya merata mulai dari bawah hingga atas. Jadi nggak perlu takut kehilangan momen tenaga ketika akan menyalip kendaraan. Lalu bagaimana Bang Ridwan dengan akselerasinya? Untuk mencapai 0,60 km per jam dibutuhkan waktu 6,7 detik. Dan untuk mencapai 0,80 km per jam dicapai dengan waktu 12,3 detik. Saya pikir ini cukup baik ya, walaupun nggak begitu istimewa. Karena memang motor ini dibuat bukan untuk adu kenceng. Tapi kalau dibandingkan dengan generasi 125 lainnya, tentu ini lebih baik. Karena untuk top speed di speedometer muncul angka 106 km per jam teman-teman ya. Kembali ke mesin. Mesinnya itu minim getaran teman-teman loh. Cuman menurut pengguna Yamaha Frigo, dari CVT ada sedikit gredek jika dalam posisi jalan perlahan dengan sedikit bukaan gas. Misal saat merayap di kemacetan, samar-samar terdengar seperti suara ngorok ketika selongsong gas dibuka. Memang aman sih dan tidak mengganggu, tapi ya mungkin sedikit risih untuk sebagian pengguna. Berlanjut pada konsumsi BBM. Pengetesan konsumsi bahan bakar dengan menggunakan bensin RON 92 dengan metode full to full dilakukan beberapa kali dan dihitung rata-rata. Dengan kondisi jalan yang dilalui beragam, hasilnya didapat rata-rata 41,3 km per liter teman-teman ya. Kembali lagi pada bagaimana kondisi jalan dan berat yang dibawa. Nah, sekarang yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari Yamaha Frigo ini terlepas dari beberapa kekurangan yang tadi disampaikan di atas, dengan beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh generasi 125 lainnya, saya pikir motor ini sangat layak untuk dipertimbangkan ya teman-teman ya. Oke, itu tadi teman-teman ya full review saya bersama Yamaha Frigo. Mohon maaf apabila ada kalimat maupun penyampaian yang kurang tepat. Apabila ada kekeliruan silahkan teman-teman bisa koreksi di dalam kolom komentar. Sekali lagi mohon tetap support channel ini dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Karena channel ini tidak akan berkembang tanpa support dari teman-teman. Saya Ridwan Subagja, salam semakin di depan.